Saudara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju direncanakan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024 mendatang. Kepindahan menteri juga dibekali dengan rumah tapak dengan biaya pembangunan yang terbilang besar. Anggaran rumah menteri di Ibu Kota Nusantara sekitar 14 miliar rupiah per unitnya. Jika ditotalkan, alokasi anggaran yang digelontorkan untuk membangun 36 unit rumah sebesar lebih dari 500 miliar rupiah. Rumah menteri di KN dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 580 meter persegi. Adapun fasilitas di dalamnya seperti CCTV, panel surya, mebel, dan sudah didukung dengan sistem Smart Design Building dengan akses internet 100% internet dan Wi-Fi. Fasilitas rumah jabatan menteri di IKN dinilai mewah. Tapi apakah sepadan untuk menunjang kinerja para menteri? Kita bahas usai tayangan berikut. Inilah rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara IKN. Rumah ini diklaim dilengkapi teknologi modern smart home yang terkoneksi melalui sistem aplikasi dengan ponsel pintar sang pemilik rumah. Seperti fitur menghidupkan lampu, mengatur suhu udara, hingga mengunci pintu. Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat bilang, pembangunan rumah menteri sudah 80% lebih. Ditargetkan Juli 2024 selesai 100%. Jadi semua itu, kalau bangunan itu, ada strukturnya dan sebagainya, itu sudah selesai. Sekarang, yang kurang lebih sekitar 12-15% itu adalah pekerjaan finishing, ya, interior, eksterior, arsitektur, kemudian pekerjaan taman, landscape, ya, kemudian jalan-jalan lingkungan, dan juga furniture untuk kelengkapan rumah tersebut, ya. Oke. Itu yang kurang lebih sisanya 12-15% itu. Oke. Kalau targetnya sendiri, Mas, kira-kira selesai kapan, Mas? Juni, Juli ini selesai, insya Allah. Juni, Juli selesai. Iya. Jika penyelesaian rumah menteri tepat waktu, menurut Menpan RB Abdullah Aswaranas, sejumlah menteri akan pindah ke IKN pada Juli 2024. Salah satunya adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pemindahan tadinya bulan Juli akan pindah ke IKN. Maka Juli sebagian menteri ada yang pindah, termasuk Pak Basuki. Tapi untuk ASN, karena Agustus nanti akan ada upacara di IKN, dan untuk pelaksanaan upacara itu supporting sistemnya sangat besar. Insya Allah September pemindahan, tapi Juli para menteri sebagian ada yang mulai pindah ke IKN. Pemerintah menganggarkan 509 miliar rupiah lebih untuk pembangunan 30 unit rumah menteri di IKN. Dengan demikian, satu unit rumah menteri menelan biaya 14 miliar rupiah. Besarnya anggaran pembangunan rumah menteri di IKN sempat dipertanyakan Komisi 5 DPR saat rapat dengan jajaran Kementerian PUPR Januari 2023 lalu. Ada pembangunan untuk perumahan kementerian sebanyak 500 miliar untuk 36 rumah. Tadi kita coba-coba hitung dengan pimpinan di sini. Kalau 4 juta aja per meter persegi, itu sudah nilainya, luasnya bangunannya itu kurang lebih 3.200, Pak ya. Ya, 3.200-an. Nah, ini nanti takutnya juga, Pak, karena IKN ini menjadi perhatian serius nih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apakah nanti misalnya rumah menteri ini dibangun segitu mewah misalnya? Ini akan nanti ditanya ke Komisi 5 lagi. Bagaimana, Pak, ini dibahas enggak, disetujui atau tidak? Nih contoh-contoh kecil ini. Kalau 4 juta per meter persegi ini apakah sudah termasuk dengan interiornya atau piring mangkoknya, atau rumah itu sudah siap dihuni? Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara yang mewah. Basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra Jakarta dibanding di IKN. Basuki menyebut fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya. Itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh ya. Tapi mungkin dalamnya gitu, Pak, kayak terlalu. Fasilitasnya, Pak, fasilitasnya. Biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu 36. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Perbandingan luasannya.
Basuki juga sempat menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah Menteri IKN kecil. Basuki menegaskan konsep pembangunan IKN bertema Compact City. Kecil dari ukuran di Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, oh ini kok kecil. Maksudnya bisa dilebar, bisa dibesarkan. Dengan konsep Compact City. Satu unit rumah Menteri di IKN memiliki luas lahan 1.000 meter persegi. Sedangkan luas bangunan sebesar 580 meter persegi. Rumah Menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Lantai pertama untuk area kedinasan, lantai kedua untuk area privat keluarga, basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan area barbeque. Rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas, yakni CCTV, penggunaan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet, dan dilengkapi dengan mebel lengkap. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah, luas lahan rumah jabatan menteri di IKN cukup untuk menunjang kinerja menteri. Tetapi harga rumah dan isinya dinilai terlalu besar, sehingga perlu dievaluasi. Nilainya menurut saya itu terlalu mahal, karena apa? Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar dapat mendapatkan harga yang lebih nilainya lebih bisa dikurangi dari 14 miliar itu. Apalagi pemerintah sudah menjelaskan bahwa alasan yang digunakan bahwa furniture yang ada di situ berasal dari lokal, sehingga saya kira itu agar tidak terkesan menghambur-hamburkan uang negara dan terkesan adanya penyelewengan anggaran negara, lebih baik itu anggarannya dipersempit lagi, diperkecil lagi. Selain hunian yang juga sedang dikejar pembangunannya adalah kawasan kompleks kepresidenan. Menurut Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, progresnya sudah mencapai 75%. Direncanakan upacara peringatan kemerdekaan RI ke-79 tahun ini akan digelar di IKN. Tim Liputan Kompas TV. Rumah jabatan menteri di IKN ditargetkan selesai Juli mendatang. Apakah nilai yang dianggarkan sebanding untuk mendukung kinerja menteri nanti? Kita bahas malam ini bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Pak Agus, Bang Doli. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, saya ke Pak Agus dulu. Kalau bicara soal kritik, ada yang bilang rumah menteri ini terlalu besar, terlalu mewah, perlu dievaluasi. Sebenarnya kalau dari kacamata objektif, betulkah demikian? Iya, soal luas itu soal lain soal. Terus juga pasti nanti Anda akan tanya, itu terlalu mahal atau tidak. Saya nggak bisa komentar karena saya tidak lihat speknya. Kita harus lihat speknya dulu, 14 miliar itu apa saja. Apa kursinya bisa jalan sendiri, atau bangun sendiri, itu kan berbeda ya. Jadi harus tahu dulu. Soal besar, soal luas itu tidak terlalu penting. Ya. Nah, tapi kalau soal bangunan rumah menteri di IKN, apakah sudah dianggap bisa menunjang kinerja? Kalau dilihat dari Pak Agus, dari pengamat kebijakan publik, apa yang sebenarnya harus diperhatikan sebelum membangun infrastruktur yang nantinya digunakan oleh para menteri bekerja di IKN? Gini loh, ini adalah ibu kota negara baru yang sangat cepat, 2 tahun. Negara lain itu lama, karena kita beli rumah saja kan juga mesti lihat tanah dan sebagainya. Jadi kalau sekarang itu bisa tidak mendorong produktivitas dan saya ragu. Tidak tergantung pada itu. Produktivitas itu kan tidak pada fasilitas itu kan hanya penunjang saja gitu ya. Dan lagi kan menteri tidak sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan di sana terus. Mereka kan pasti akan bolak-balik. Karena beberapa kedutaan di sini, lah nih ada Chamber of Commerce dari mana-mana di sini. Ya, jadi ini kalau tanya soal ini sudah ideal, sudah apa, saya tidak bisa jawab karena itu saya belum lihat speknya. Tapi kalau itu menjadi pendorong menteri kerja lebih baik, saya rasa tidak. Karena banyak hal lain yang harus diperhitungkan bahwa menteri itu kerja dengan baik atau tidak. Karena sistem negara kita ini kan presidensial, lalu banyak sekali partai politik, jadi itu banyak pengaruhnya yang untuk membuat seorang menteri itu berprestasi atau tidak. Kalau bicara soal produktivitas tentu ada banyak variabelnya, Bung Doli. Tapi bicara soal pembangunan infrastruktur untuk penunjang menteri bekerja di IKN, ini apa yang jadi pertimbangan sehingga spek yang sekarang, yang saat ini sudah dibangun dan akan segera ditempati, itu memang efektif? Ya, kalau kita dapat informasi tentang pembangunan itu ya,
Ya kami juga waktu itu Komisi 2 pernah berkunjung ke sana, sudah lihat beberapa pembangunan termasuk kawasan kompleks rumah kementerian ini. Ya. Nah kalau dilihat dari fasilitas, maksudnya besar tadi misalnya, ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri PUPR itu benar. Mungkin jumlah atau luasnya lebih kecil dibandingkan dengan apa yang sekarang ada di Jakarta. Ya. Nah kalau soal fasilitas, tentu saya kira kan pada saat pembangunan daerah di Chandra dengan pasar itu kan berbeda. Kita kan sudah masuk di daerah digital dan segala macam itu ya. Nah apakah itu yang membuat misalnya tadi harganya dinilai cukup mahal, ini yang saya kira nanti harus dicek ya. Nah kalau tetapi begini, saya yakin ya kan IKN ini juga menjadi sorotan banyak orang. Bang Doli, tampaknya komunikasinya terputus. Kita perbaiki dulu komunikasi dengan Bung Ahmad Doli Kurnia. Saya ke Pak Agus dulu. Jadi tadi semua kita mengamatinya. Oke, Bung Doli sudah terhubung lagi? Sudah, ya. Oke, silakan. Jadi karena ini menjadi perhatian kita semua, saya kira juga kawan-kawan di otoritas IKN, kemudian juga di PUPR dan pemerintah lah khususnya, saya kira membangun juga dengan cermat dan hati-hati ya. Saya kira tidak mungkin seberani kalau kita duga misalnya ini ada markup dan segala macam seperti itu. Nah nanti tinggal bisa dilihat harga yang segitu itu komponennya apa saja ya. Tadi Pak Agus mengatakan speknya dan bagaimana dan segala macam itu. Jadi nanti itu bisa kita cek sama-sama dan saya kira DPR juga punya kepentingan khususnya teman-teman di Komisi 5 yang memang mengawasi pembangunan soal fisik infrastruktur, pasti mereka juga akan ikut terlibat untuk memonitor, mengawasi itu. Karena waktunya singkat sekali, Pak Agus, untuk pindah ke IKN, sebenarnya variabel apa saja yang harus diantisipasi oleh pemerintah? Jangan sampai pindah, disediakan fasilitasnya, tapi tidak efektif pada saat praktiknya. Kalau soal teknis ya, saya percaya pada kawan-kawan yang membangun secara fisik. Saya sangat khawatir hubungan manusia antara pendatang nanti dengan penduduk asli sana. Yang sampai hari ini saya belum pernah melihat atau membaca studinya. Jadi sulit saya memberikan mitigasinya karena itu kan sangat rawan sekali. Dan juga binatang, hewannya itu kan banyak tempat dia cari makan dan sebagainya berubah. Termasuk bikin jalan tol. Jalan tol itu di bawahnya harus ada jalan hewan. Karena kalau tidak dia akan nyebrang di jalan itu dan itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi saya serahkan pada ahlinya, termasuk kondisi tanahnya yang empuk dan gampang runtuh, kemudian air sulit. Saya lebih concern pada soal hubungan manusia atau pendatang. Anda bisa bayangkan nanti datang ke situ banyak orang, adakah pasar, adakah sekolah, adakah rumah sakit. Kemudian biayanya seperti apa, ditanggungkah kalau kembali ke Jawa atau kemana ASN itu, atau dia kalau tidak bawa keluarga, bagaimana tunjangannya, itu jauh lebih penting daripada soal teknis. Nah, hal ini sudah dikalkulasikah kalau amatan DPR dari sisi pemerintah, Bung Doli? Ya, sejauh pengamatan kami, termasuk pada saat kita membahas undang-undang itu kan mereka ada master plan, pemerintah sudah membuat master plan yang tentu itu semuanya ada feasibility study-nya. Nah dan kemudian pada saat kita datang ya kami di Komisi 2 itu ada 3 kali yang berkunjung sana pada saat membuat undang-undang, kemarin juga pada saat implementasinya gitu. Nah kami mengamati memang sepanjang jalan ya dari Balikpapan ke tempat itu memang ada perubahan dari pertama kali kami datang, terus kedua kali kami datang, dan ketiga. Jadi memang daerah itu sekarang sudah mulai menjadi daerah yang ramai ya. Tadi kalau disebutkan ada pasar, nah tiba-tiba ada pasar, rumah makan sekarang sudah ada. Nah, tapi saya kira juga perlu dimonitor ya, apakah itu apakah yang pertumbuhan dari segi fisik yang kita lihat itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kultural ya, yang nanti kemudian misalnya kita tidak harus menghindari adanya gap ya, gap antara nanti orang-orang yang di lingkungan kawasan inti pemerintah, pusat pemerintahan itu dengan masyarakat sekitar saya kira. Nah ini nanti akan kita juga coba cermati terus-menerus termasuk soal lingkungan. Ya, betul, itu yang penting SDM dan juga lingkungan. Nah bicara soal SDM ini Pak Agus, bagaimana kalau kita lihat plan sementaranya adalah Juli sebagian menteri pindah ke sana, termasuk Pak Basuki nanti yang paling awal, lalu ASN-nya bertahap sampai ke bulan September. Ini kan ada gap juga nanti, apakah efektif atau tidak
kinerja kementerian selama proses transisi ini. Nah, dalam proses transisi, dalam pemindahan ibu kota negara, apa yang semestinya diperhatikan lebih banyak lagi oleh pemerintah, Pak Agus? Harus membuat checklist ya, dan di checklist sama saya ambil contoh, New Cairo itu hanya 40 km jaraknya dari Kairo, itu selesai 2017 sampai hari ini belum ada yang ke sana. Nah, oke, sekarang mau pindah, itu sekali lagi peraturannya belum dibuat, sedang dibuat. Tadi saya juga on air dengan Pak Menteri Pan RB dan sebagainya, itu sedang mau dibuat. Jadi saya hanya bilang mohon pemerintah jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa nanti mitigasinya akan sangat sulit sekali. Dan itu dana sudah banyak di situ. Saya nggak tahu nanti ganti presiden ini apakah presiden itu akan meneruskan, seberapa kencang dia meneruskan, dan seterusnya. Ini yang perlu dibuat checklist yang sepanjang mungkin sehingga satu-satu bisa dimonitor. Ya, bagaimana DPR terakhir Bung Doli untuk mengawasi agar checklistnya betul-betul terlaksana, nggak terburu-buru sehingga mitigasinya bisa disiapkan dengan lebih matang lagi? Bang Doli? Oh, tampaknya terputus sambungan dengan Bung Ahmad Doli Kurnia. Baik, Bung Doli, bisa mendengar suara saya sekarang? Sudah bisa tersambung lagi kah? Baik, oke. Tampaknya terputus, tapi tadi yang jelas ditegaskan oleh Pak Agus Pambagio bahwa harus betul-betul diperhatikan betul checklistnya, jangan sampai asal cepat, tapi nantinya ada kasus gagal lagi seperti beberapa ibu kota baru di negara lain. Kita tidak harapkan itu. Yang jelas harus disiapkan dengan matang sampai betul-betul pemindahan seluruh ASN, juga bagian pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Sebelumnya ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam. Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara erupsi dengan status menjadi level 4 atau awas. Selain erupsi dan gempa bumi, terjadi kilatan petir di sekitar kolom letusan. Apa penyebab munculnya kilatan petir ini? Kami akan bahas sesaat lagi.